Pak Beni, ada dua poin yang disampaikan oleh kuasa hukum. Yang pertama, saat prarekonstruksi ini sama sekali tidak mendampingi Peggy. Kemudian juga kuasa hukum waktu itu sempat menyatakan bahwa baru sekali mendampingi Peggy saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa memang sebenarnya banyak saksi yang akhirnya muncul ke permukaan nih. Sebenarnya masyarakat juga agak bingung jadinya mengenai kasus ini, Pak Beni. Ya, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa prarekonstruksi atau persiapan ini menurut kami belum saatnya penasihat hukum hadir. Karena Diinformasikan nanti juga tidak perlu. Nanti kalau saat rekonstruksinya itu saya yakin dihadirkan, saya yakin diundang. Jadi pra itu kan seperti tadi lihat kasih tanda, pilot, ngecek titiknya di mana dan sebagainya. Namanya persiapannya. Persiapan pasti nanti masih terjadi debat. Oh di sana, oh di sini dan sebagainya. Nah, di sini kata kuncinya adalah komunikasi. Kalau dibangun komunikasi yang baik antara penasihat hukum dengan penyidik, hanya WA, misalkan sampaikan, Mas, sorry ya, ini kita hanya lagi persiapan kok, nanti kita akan undang pada saat rekonstruksi. Clear. Ini kan kemudian menimbulkan tanda tanya. Nanti larinya ke transparansi. Itu menurut kami masalah komunikasi. Nah, ini perlu dibangun yang baik dengan teman-teman PH. Terus sehingga ke depan pelapor yang tadi Pak Beni, pelapor yang tadi mengatakan bahwa sudah ada 4 DPO begitu, padahal baru ayah Eki yang menjadi pelapor. Itu memang bisa seperti itu? Saya sependapat dengan Pak Saur. Yang bisa menentukan itu penyidik dari hasil penyelidikan yang dilakukan. Kalau cukup bukti naik ke sidik, baru itu menjadi tersangka. Ini menjadi masalah juga. Artinya memang saya juga bisa menempatkan diri pada posisi ayah korban. Bagaimana emosinya, bagaimana marahnya, geramnya, sehingga mungkin lepas kontrol, sehingga berlebihan dalam melangkah karena tadi rasa marahnya. Nah, ini tentunya juga perlu dilihat kembali, dievaluasi kembali. Dasarnya apa, kok menunjuk 4 nama, dari siapa dan sebagainya, diurai kembali. Pak Beni, tapi rekonstruksi nanti yang dilakukan lagi itu bisa akan mengungkap gitu, kalau misalnya ada missing link, ada perbedaan-perbedaan itu, misalkan dari tahapan-tahapan prosedural penyidikan dan lain sebagainya, begitu akan bisa terungkap dengan terang benderang, termasuk juga dengan adanya kesaksian-kesaksian yang baru disampaikan pada saat ini gitu, bukan pada tahun 2016. Betul. Jadi kalau saya lebih menyoroti ya, di mana LPSK turun untuk melindungi, ini kan berarti saksi ini ketika menyampaikan secara jujur keterangannya, dia merasa terancam, maka minta perlindungan. Nah, apa isi keterangannya ini? Menurut saya cukup signifikan ya untuk nanti melihat kasus ini, sekali lagi untuk mengungkap kebenaran, untuk nanti mendapatkan keadilan. Oke, baik. Ini masih menarik sekali ya. Kita akan lanjutkan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, rencananya hari ini 3 rekan yang merupakan kuli bangunan dari Peggy Setiawan akan diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Prosesnya akan dilakukan pada hari ini. Dan dari kesaksian ketiga rekan dari Peggy Setiawan ini menyatakan bahwa mereka pada saat itu, pada saat kejadian pembunuhan terhadap Vina dan Eki, mereka sama-sama ada bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat. Hari ini mereka akan diminta keterangannya, diminta kesaksiannya oleh penyidik. Baik, kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber. Kembali saya mau ke Ibu Titin, ini kuasa hukum dari Saka Tatal. Ibu Titin, kalau melihat kan kuasa hukum dan juga Saka Tatal ini masih saja juga bersikeras bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Sedangkan dari saksi kunci saat itu, AF menyatakan juga keterlibatan Saka Tatal dalam kematian ini. Apakah sudah ada upaya mungkin hukum banding atau PK yang dilakukan kuasa hukum, atau kedepannya akan melakukan itu? Mengenai PK, Mbak,
saya juga besok dipanggil oleh Bapak Oto Hasibuan untuk membuka berkas ini di depan seluruh pengurus Pradi, karena saya memang di bawah kepemimpinan Bapak Oto Hasibuan. Mungkin beliaulah nanti yang akan mengolah kembali data yang kami miliki, yang saya miliki, kemudian tentu saja berkaitan dengan kemungkinan PK. Jadi akan ada kemungkinan PK dan juga pastinya Ibu Titin selaku kuasa hukum memiliki bukti-bukti bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah ya Bu ya? Bukti-bukti apa Bu nantinya untuk memperkuat hal tersebut? Bukti apa Bu Titin? Bukti apa yang dimiliki oleh kuasa hukum untuk memperkuat bahwa argumentasi Saka Tatal ini tidak terlibat dalam kasus ini Bu? Tentu saja kalau bukti-bukti yang kami miliki kan tidak mungkin Mbak kita ekspos di media secara terbuka gitu, karena ada beberapa. Tapi paling tidak ada tidak alibi yang bisa disampaikan kalau memang Saka Tatal tidak ada di lokasi kejadian pembunuhan. Ya, kalau alibi kan sudah disampaikan saat persidangan, Mbak. Pada saat persidangan kan alibi sudah disampaikan. Jadi alibi itu sudah disampaikan pada saat persidangan. Kalau saat ini saya bicara alibi, ya kayaknya udah ketinggalan Mbak, karena putusannya juga sudah inkrah, kita sudah beralibi. Jadi kenapa saya sampaikan sejak tahun 2016, 2017 saya menilai ada yang salah dari peradilan ini, dan itu juga sebetulnya sudah saya ekspos di tahun 2016, 2017. Tapi saya juga nggak paham kenapa sih begitu sulit mengkomunikasikan masalah ini ke media. Ada beberapa media lokal yang ternyata kan juga tidak ditanggapi oleh media nasional. Bahkan ada media nasional yang diturunkan pada saat 2016-2017 disuruh pulang lagi. Yang diekspos harusnya kekejian geng motornya, tidak boleh wawancara dengan pengacaranya. Kan itu juga terbukanya baru sekarang Mbak. Saya juga nggak ngerti kalau dulu seperti apa kondisinya. Ada seorang wartawan yang diminta menghentikan wawancara dengan pengacaranya. Jadi hal itu kan baru terungkap sekarang Mbak. Baik Ibu Titin. Baik Ibu Titin, singkat terkait tadi kan juga akan melakukan PK begitu ya, akan ada upaya hukum lagi melalui PK. Tapi kalau misalnya di tahun 2016 atau 2017 sudah ada belum langkah hukum dari Ibu Titin untuk pra peradilan sebelum persidangan dimulai bahkan? Pra peradilan setelah saat persidangan dimulai? Kalau pra peradilan itu sebetulnya sudah dilakukan, tetapi pra peradilan itu gugur karena perkara pokoknya masuk, karena kan anak Saka Tatal lebih dulu sidangnya Mbak dibanding yang dewasa. Jadi pra peradilan itu dilakukan oleh tim yang lain yang dewasa, sementara perkara pokok anak Saka Tatal kan sudah keburu masuk, makanya gugur. Oke.